Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan mengadakan pembelajaran remedial. Sebagaimana dari nilai ujian Ananda yang masih belum tercapainya indikator pada materi struktur atom. Sebelumnya, Ibu mohon maaf tidak dapat on cam karena kamera Ibu dalam keadaan bermasalah. Tidak apa-apa kan, Ananda? Apa-apa, Bu? Bu. Baiklah, apakah semuanya sudah masuk ke dalam Zoom ini? Sudah, Bu. Baiklah, kita langsung saja. Ibu akan menampilkan screen PPT-nya terlebih dahulu. Apakah sudah kelihatan, Ananda? Sudah, Bu. Baiklah, dari indikator pembelajaran mengenai struktur atom dan aplikasinya dalam nanoteknologi, ada beberapa indikator yang belum tercapainya berdasarkan nilai hasil ulangan Ananda. Di sini Ibu akan mengulas kembali materi kemarin mengenai indikator yang belum tercapai. Setelah Ibu mengulas materi ini, nanti Ananda akan Ibu berikan tugas individu, di mana ini sebagai tercapainya indikator dan tercapainya KKTP pada materi ini. Ini adalah salah satu soal dari ulangan harian Ananda kemarin. Di mana di sini soalnya yaitu untuk tentukan keempat bilangan kuantum. Atom Cl memiliki dengan nomor atom 17, yang pertama kali kita tuliskan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Sesuai dengan aturan Aufbau, yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Nah, elektron yang terakhir yaitu 3p5, di mana 3 merupakan N atau bilangan kuantum utama, dan P adalah orbital P, di mana memiliki jumlah orbital 3. Dan di sini terdapat 5 elektron. Pada kotak pertama diisikan terlebih dahulu 1 elektron, seterusnya kedua, seterusnya ketiga, lanjut ke yang pertama dan yang kedua. Nah, berakhir di elektron ini, pengisian elektron berakhir di ruang 0. Nah, karena dia tadi adalah orbital P, maka memiliki nilai L atau bilangan kuantum azimutnya sama dengan 1. Sedangkan bilangan kuantum magnetiknya adalah 0. Karena dia tadi berakhir di 0. Nah, selanjutnya ini bilangan kuantum spinnya atau S. Kalau dia panahnya ke atas, berarti dia plus setengah. Kalau ke bawah, berarti dia min setengah. Nah, di sini kan dia tadi berakhir di ruang bagian 0. Nah, di sini panahnya ke bawah. Jadi, bilangan kuantum spinnya sama dengan min setengah. Selanjutnya, soal yang kedua merupakan juga soal dari ulangan Ananda kemarin. Siapa yang dapat menentukan konfigurasi elektron dan keempat nilai bilangan kuantumnya, Ananda? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan Ananda. Baiklah, saya akan mencoba menjawab, Bu. Untuk konfigurasi elektron dari 11 Na adalah 1s2, 2s2, 2p6, dan 3s2. Sedangkan untuk nilai N-nya, karena S dengan kulit tertinggi 3, berarti N sama dengan 3, dan L sama dengan 0, di mana untuk kotaknya itu ada satu kotak, dan karena 3S1 satu angka di atasnya, maka panahnya itu ke atas, dan M-nya itu sama dengan 0, sedangkan untuk nilai S-nya itu sama dengan plus setengah, Bu. Baik, benar sekali ya Ananda. Terima kasih ya.
Nah, benar sekali yang dikatakan oleh teman Ananda tadi, di mana konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, di mana n atau bilangan kuantum utamanya sama dengan 3. Nah, di sini kan orbital yang terakhir adalah s. Nah, berarti kalau dia orbital s memiliki satu kotak atau jumlah orbitalnya 1. Nah, di sini kan elektronnya cuma 1, maka diisikan di sini elektronnya 1. Nah, karena dia orbital s, maka bilangan kuantum azimutnya sama dengan 0. Dan M, bilangan kuantum magnetiknya atau M sama dengan 0. Nah, di sini kan tadi panah elektronnya menghadap ke atas, berarti bilangan kuantum spinnya sama dengan plus setengah. Selanjutnya, soal yang ketiga, ini juga merupakan soal dari ulangan Anda kemarin, di mana pada soal ini diketahui dari atom Z itu nilai N-nya, L, M beserta dengan S-nya. Maka kita dapat menentukan nomor atom. Gimana caranya? Pertama dia N atau bilangan kuantum utamanya sama dengan 4. Jadi dia 4. Terus L-nya tadi sama dengan 0. Jadi kalau dia 0 adalah orbital S. M-nya sama dengan 0. M sama dengan 0. Satu kotak. Dan bilangan kuantum spinnya setengah. Berarti dia menghadap panah ke. Jadi konfigurasi elektron sesuai dengan aturan Aufbau adalah sebagai berikut. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Maka jumlah dari semua elektron ini adalah 2, 2, 6, 2, 6, 1. Dijumlahkan sama dengan 19. Maka nomor atom Z sama dengan 19. Selanjutnya kalau jika dia merupakan ion. Di sini contohnya adalah pada atom Cr, di mana atom Cr memiliki nomor atom 24 dengan muatan 3+. Artinya dia melepas 3 atom. Berikut adalah konfigurasi elektron berdasarkan aturan Aufbau. Setelah Ibu analisis materi ataupun hasil ulangan Ananda, salah satunya belum tercapainya pada indikator sistem periodik unsur. Baiklah, langsung saja pada soal ulangan Ananda kemarin, di mana di sini adalah atom Li dengan nomor atom 3. Maka pertama kita menentukan konfigurasi elektronnya, di mana berdasarkan aturan Aufbau 1s2 dan 2s1. Nah, 2 berarti ini merupakan periode kedua, dan S berarti itu adalah golongan A. Berarti dia golongan 1A. Selanjutnya, pada atom Fe dengan nomor atom 26. Konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Nah, untuk mencari periode berarti dia di bagian S, berarti dia periode 4. Dan untuk golongannya ini 2 ditambah 6 berarti 8. Di mana D, orbital D ini merupakan golongan B. Jadi dia termasuk golongan 8B. Selanjutnya pada soal ulangan Ananda juga terdapat soal ini, di mana diketahui atom X memiliki bilangan kuantum N sama dengan 3, L sama dengan 2, M sama dengan min 2, dan S-nya sama dengan plus setengah. Maka 3, D. Kenapa dia D? Karena dia tadi memiliki L-nya sama dengan 2. Nah, karena dia D, menjadi dia memiliki jumlah orbital 5. Karena tadi dia berada pada min 2, jadi letak atom pertama pada min 2, dan bilangan kuantum spinnya plus setengah, jadi dia ada 1.
Jadi berdasarkan aturan Aufbau kita dapatkan konfigurasinya 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Nah, jadi ini terdapat pada periode 4 golongan 4G. Baiklah Ananda, apakah ada pertanyaan? Untuk saat ini tidak, Bu. Baiklah, kita lanjutkan. Selanjutnya nanoteknologi. Sebagian besar Ananda juga masih banyak pada indikator ini belum tercapai materinya. Nanoteknologi dalam teknologi material berukuran nano yang disebut sebagai nanomaterial, di mana banyak diminati karena sebagai fisik elektronik dan magnetiknya yang menarik. Salah satu nanomaterial adalah nanopartikel, di mana nanopartikel merupakan partikel yang mempunyai ukuran antara 1 sampai 100 nanometer. Nah, berikut ilustrasi pembuatan nanomaterial. Terdapat dua metode, yaitu metode bottom up dan metode top down. Baiklah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah Ananda ada pertanyaan atau yang diragukan? Tidak, Bu. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka langsung saja Ibu akan memberikan soal remedialnya. Berikut adalah soal remedial yang merupakan tugas individu bagi Ananda. Terdapat 5 soal, silahkan Ananda jawab, Ibu beri waktu selama 2 jam, dan kirimkan nanti melalui WA Group. Yang pertama itu menyebutkan kelemahan dan kelebihan teori atom, Rutherford. Yang kedua, Ananda menentukan letak unsur dari ion X3+. Nah, yang ketiga, dari atom A dan D itu konfigurasi yang lebih stabil yang mana, gitu ya. Nah, yang keempat ini bagaimana cara membuat material menjadi material berukuran nano? Jelaskan. Tadi Ibu sudah tampilkan ilustrasi mengenai pembuatan nanomaterial, di mana terdapat dua metode, yaitu metode top down dan metode bottom up. Nah, di sini Ananda menjelaskan dari metode tersebut. Nah, yang kelima, sebutkan penerapan nanoteknologi dalam berbagai bidang pada kehidupan sehari-hari. Di sini Ananda cukup menyebutkan saja penerapan nanoteknologi, misalnya nanoteknologi bermanfaat bagi bidang kedokteran. Sekian dari pembelajaran remedial pada hari ini. Semoga nilainya lebih meningkat dari yang kemarin dan lebih memuaskan. Apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan lagi, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bu.